Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya Ari Wisnu. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, ajaran moralitas dari Kerajaan Sunda. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain, akhlak budi pekerti, dan susila. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya. Sedangkan moralitas adalah suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya, yang boleh dilakukan dan larangan, sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita pernah mendapat pelajaran moral saat masih sekolah, misalnya pelajaran pendidikan moral Pancasila, yaitu PMP, ataupun pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu PPKN. Begitu pula, pada masa lalu, pendidikan moral sudah diajarkan kepada semua orang. Di antara pelajaran moral tersebut tercatat pada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian adalah sebuah naskah yang berasal dari Galuh, salah satu ibu kota kerajaan Sunda. Naskah dengan kode Kropak 624 ini merupakan koleksi Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bersama-sama dengan Kropak 630. Namun diperoleh dari sumber yang berbeda. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Kropak 630 berasal dari koleksi pemberian Raden Saleh, sedangkan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Kropak 624 berasal dari koleksi pemberian Bupati Bandung. Penelitian-penelitian naskah yang dilakukan oleh Aca maupun Saleh Dana Sasmita tampaknya cenderung dilakukan pada naskah-naskah koleksi K.F. Hall atau pemberian Raden Saleh saja. Dengan demikian, cukup jelaslah mengapa naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian pada awalnya dikatakan sebagai naskah tunggal atau Kodeks Kropak. Tetapi dengan terungkapnya naskah kedua, dengan isi kandungan yang sama pada Kropak 624, maka anggapan tersebut kini telah gugur. Aksara Sunda kuno yang digunakan pada naskah Kropak 624 ini serupa dengan aksara yang digunakan untuk merekam bahasa Sunda kuno, seperti dalam naskah Carita Parahyangan, fragmen Carita Parahyangan, Carita Ratu Pakuan, Sang Hyang Sasana Mahaguru, dan naskah Bujangga Manik. Sedangkan mengenai perbedaan media tulis yang digunakan oleh naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, dapat merujuk pada keterangan dalam teks naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru. Diturunkeun deui sastra munggu ring taal, dingaranan tah ya cari, aya eta menang utama, kena lain pikabuyutaneun. Diturunkeun deui sastra munggu ring gebang, dingaranan tah ya cemeung, ini inya pikabuyutaneun. Artinya, diturunkan lagi tulisan di atas daun lontar dinamakan goresan carik. Ada mendapatkan keutamaan karena bukan untuk kabuyutan. Diturunkan lagi tulisan di atas gebang dinamakan hitam atau cemeung. Inilah yang digunakan untuk kabuyutan. Pada teks tersebut, terlihat perbedaan fungsi dan kedudukan tulisan dengan alas tulis yang berbeda. Dalam hal ini, lontar dan gebang. Tulisan di atas daun lontar dibuat dengan cara digores menggunakan pisau pangot atau pengutik. Dalam teks Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, terdapat bagian yang menjelaskan bahwa peso pangot merupakan alat yang digunakan oleh pandita. Ganggaman sang pandita mah kala katri, peso raut, peso dongdang,
pangot, takisi, danawa pinah kadewanya. Ja itu paranti kumeureut sagala. Artinya, senjata sang pendeta ialah kalakatri, pisau raut, pisau dongdang, pangot, takisi, danawa yang dijadikan dewanya, karena digunakan untuk mengerat segala. Tulisan yang digoreskan di atas daun lontar berfungsi sebagai media untuk mendapatkan keutamaan. Artinya mendapatkan segala manfaat dari kandungan yang ada di dalamnya. Holil dan Gunawan 2010, seperti anggapan Norduin dan Theo 2006, memperkirakan bahwa naskah lontar yang umumnya berbentuk puisi berkaitan erat dengan carita pantun, tradisi lisan Sunda masa lalu, karena memiliki pola metrum yang relatif sama. Artinya, teks-teks di atas daun lontar memungkinkan untuk ditampilkan secara lisan dalam sebuah pertunjukan carita pantun. Sementara tulisan di atas gebang dinamakan cemeng atau hitam. Yang dimaksud gebang adalah nipah, karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ditulis menggunakan tinta hitam. Naskah nipah ditulis menggunakan tinta organik yang berasal dari olahan Nagasari dan Damarsela. Sedangkan pena yang digunakan adalah harupat atau batang lidi dari pohon aren. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Nipah hampir seluruhnya berbentuk prosa didaktis, berisi risalah keagamaan yang diajarkan sang pandita kepada sang Sewaka Dharma. Hal ini diperkuat dengan pengaruh penggunaan bahasa Jawa kuno sebagai bahasa pengantar keagamaan yang cukup dominan dalam naskah nipah. Berdasarkan hal ini dapat dimengerti mengapa naskah-naskah gebang dijadikan sebagai kabuyutan atau mandala atau pikabuyutaneun. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini mencantumkan sakakala, Nora Catur Sagara Wulan, atau 0441, yang dibaca terbalik dari kanan yaitu 1440 Saka, atau 1518 Masehi, yang berarti ditulis pada zaman Prabu Jayadewata alias Sri Baduga Maharaja, atau yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang berkuasa pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Hal ini dikuatkan pula dengan catatan dari carita Parahyangan. Disilihan ku Prabu Nalendra Putra Permana, inya Ratu Jayadewata, sang Mokta ring Rancamaya, lawasnia Ratu 38 tahun, Purbatisti Purbajati, mana mau kadatangan ku musuh ganal, musuh alit, suka kerta tanglor, kidul, kulon, wetan, kena kerta rasa, tan kerta jalakibi, dina urang rea, jaloba di Sang Hyang Siksa. Artinya, diganti oleh Sang Prabu, putra asli dari Sang Raja, ialah Sang Ratu Jayadewata yang hilang atau mangkat di Rancamaya. Lamanya menjadi ratu 39 tahun. Karena mengamalkan Purbatisti Purbajati, sehingga tidak pernah kedatangan musuh, baik itu musuh besar maupun musuh kecil. Bahagia dan aman yang di utara, selatan, barat, timur, semua merasa aman. Adapun yang tidak merasa aman adalah yang laki rabi di tempat ramai karena melanggar Sang Hyang Siksa. Yang dimaksud Sang Hyang Siksa pada kalimat terakhir adalah naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang saat itu sudah ditulis dan diamalkan. Saleh Dana Sasmita dalam bukunya Sewaka Dharma Kropak 408, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Kropak 630, Amanat Galunggung Kropak 632, menjelaskan jika naskah ini diajarkan oleh seorang budiman atau pendeta suci kepada mereka yang mencari kebahagiaan. Karenanya, seluruh rakyat bisa mempelajarinya, tidak hanya terbatas kepada kalangan tertentu saja. Naskah ini pun banyak memuat tugas-tugas rakyat di dalam kerajaan yang dimaksudkan demi kepentingan pemerintahan. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian ini memuat banyak nilai dari ajaran Hindu dan ajaran Karuhun atau nenek moyang yang dipercaya telah ada sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Tatar Sunda.
Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian berisi ungkapan dan keterangan tentang 10 kesejahteraan atau dasakerta, 10 pengabdian atau dasa perbakti, 10 alat indera atau panca indria, 5 pelindung atau panca biapara, pembagian 5 arah mata angin atau Sang Hyang Wuku 5, dan lain sebagainya. Berikut ini kutipan beberapa ajaran moral dari naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Pada halaman nomor 5 mencantumkan larangan melakukan dosa atau kejahatan pada orang lain. Yang carutkeun sakalih mah ngaranna mipit mo amit, ngala mo menta, ngajuput mo sadu, maka nguni tu tunumpu, maling, ngetal, ngabegal, sing sawatek cekap carut, ya nyang carutkeun sakalih ngaranna. Sanguni tu meor, ngodok, nyepet, ngerebut, ngarorogoh, papanjingan, maka nguni ngotok ngowo di pamajikan, di panghulu tandang, maka nguni ditohaan di maneh. Itu leuwih mulah dipiguna, dipituah ku urang hulun, ulah mau pake nasabda atong tuang guru basa. Bakti susila di pada janma, di kula kandang baraya. Artinya, yang disebut mengkhianati orang lain adalah memetik milik orang lain tanpa izin, mengambil tanpa meminta, memungut tanpa memberitahu, demikian pula merampas, mencuri, merampok, menodong, segala macam perbuatan khianat. Ia mengkhianati orang lain namanya. Demikian pula merangkum atau mengambil barang milik orang dengan kedua telapak tangan, memasukkan tangan untuk mengambil barang milik orang lain, mencomot, merebut, merogoh, menggerayangi rumah orang, begitu juga terus-menerus tinggal di rumah majikan, rumah penguasa, atau pada raja. Hal demikian lebih-lebih jangan dilakukan. Tidak boleh diperbuat oleh seorang abdi. Jangan lupa menggunakan ucap hormat, sopan, dan mantap. Bakti dan susila kepada sesama manusia, kepada sanak keluarga. Kemudian, halaman selanjutnya mencantumkan mengenai kewajiban untuk setia kepada raja dan tidak merasa iri terhadap jabatan atau pencapaian orang lain. Lamun hamo satya ditohaan urang, anggeus mah jaga rangwaya di kagering, jaga rang palai, jaga rang ireg, duga-duga majar maneh teuing amat, mana dipajar satya di kahulunan. Hengan jaga rang ceta mamulah luhya, mulah kuciwa, mulah ngontong di piwarang, mulah hiri, mulah dengki deung-deungeun sakahulunan. Maka nguni nyeung nu meunang pudian, meunang parekan, nyeung nu dineneh ku tohaan, teka dek nyet-nyot tineung urang. Hayu pamali, kapamaliana kara, jadi neluh bareuh hate. Hamo beunang ditambaan, jampe mau mati, paksa mau mertiaksa, jahan teu katurutan ku Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Artinya, kalau kita tak setia kepada raja, bila suatu saat kemudian kita menderita sakit, tubuh menjadi lemah karena tak bertenaga atau merasa bingung, sedangkan raja tidak memperhatikan karena kita berbuat salah, kita akan terang-terangan mengatakan bahwa raja itu keterlaluan. Karena itu, belajarlah setia kepada raja. Tetapi bila kita bertindak, jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan enggan diperintah, jangan iri, jangan dengki kepada kawan semajikan. Demikianlah pula bila melihat orang yang mendapat pujian, mendapat selir, mendapat yang dikasihi oleh raja. Semua itu janganlah kemudian hendak menggoyahkan kesetiaan kita. Jangan, pamali. Akibat buruknya ialah kita menjadi murung dan sakit hati. Hal semacam ini tak akan dapat diobati. Jampi tak akan mempan dan niat tak akan terlaksana karena tidak dibenarkan oleh Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Kemudian, kitu jaga rang nangganan, mulah kira-kira di gelangan, jaga rang kagelangan, mulah mau bakti di nunangganan, kena itu tanda Sang Dewa Ratu. Artinya, demikianlah bila kita menjadi anggota pasukan, janganlah sampai mendapat marah. Kalaupun kita mendapat marah, jangan sampai tidak berbakti kepada yang memerintah,
karena pemimpin pasukan adalah pejabat tinggi negara yang ditugaskan oleh sang raja. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran moral yang tercatat pada naskah Siksa Kandang Karsian yang tentu saja masih sangat relevan dengan nilai-nilai dan norma kehidupan kita pada masa kini. Pun sapun, tabe pun, rahayu.